di mana di masa itu tank Amerika belum secanggih tank pasukan Jerman. Film ini disutradarai oleh David Ayer dan diperankan oleh aktor-aktor Hollywood papan atas sekelas Brad Pitt yang aktingnya jangan diragukan lagi. Film ini berlatar waktu di tahun 1945 pada Perang Dunia Kedua. Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler memberi perintah untuk semua masyarakat termasuk anak-anak dan wanita untuk ikut berperang. Kru tank Fury yang terdiri dari 5 orang, yaitu Boyd, Trini, Grady, Ray, dan Don yang diperankan Brad Pitt sebagai pemimpin mereka. Dari semua pasukan yang ikut berperang, hanya kru tank Fury yang selamat kembali ke markas. Sayangnya, salah satu kru di bawah pimpinan Don yang bernama Ray gugur dalam peperangan. Don sebagai pemimpin berlaku tetap tegas dan kuat di depan anggotanya. Don menyimpan rasa sedih yang mendalam atas gugurnya pasukan-pasukan sekutunya, terutama gugurnya si Ray yang berada di bawah pimpinannya. Tetapi semua hanya ia pendam sendiri. Untuk menggantikan peran si Ray yang sudah gugur, tentara yang bernama Norman dijadikan pengganti si Ray. Tetapi Norman adalah tentara pemula yang baru masuk 2 bulan yang lalu. Belum berpengalaman tentang tank ataupun berperang, karena dia hanya bertugas sebagai juru ketik. Walaupun Norman tidak berpengalaman, Don tetap menerimanya menjadi pelengkap kru tank Fury dan menggantikan tugas si Ray sebagai pengemudi tank. Si Grady pun menyuruh si Norman untuk membersihkan bagian dalam tank yang masih tersisa noda-noda darah dan kulit wajah si Ray, hingga membuat si Norman mual dan muntah. Cerita berlanjut di mana kru tank Fury dan beberapa pasukan diberi misi untuk menaklukkan salah satu kota di Jerman. Pasukan pun segera berangkat. Don pun memberi perintah kepada si Norman untuk menembak siapa saja yang terlihat mencurigakan. Dan tak lama setelah itu, Norman melihat pergerakan mencurigakan dari balik semak, tetapi ia tidak langsung menembaknya karena ia hanya anak kecil. Ternyata anak kecil itu membawa bazooka dan langsung menembakkannya pada salah satu tank, yang menyebabkan satu tank hancur dan semua kru tank tersebut gugur. Setelah menghabisi para musuh tersebut, Don langsung memarahi Norman karena sudah lengah atas perintah yang sudah diberikan. Dan sekali lagi, Don menegaskan agar membunuh siapa saja yang terlihat membawa senjata, siapapun itu tanpa terkecuali. Karena kejadian tersebut, Don mengambil alih dan menjadi pemimpin pasukan. Setelah sampai tujuan, pasukan Don pun disambut oleh pasukan yang sudah berada di kota tersebut, dan mengantar Don bertemu dengan kapten yang sudah stay di sana. Kapten pun memberi arahan dan perintah kepada Don agar menyelamatkan pasukannya dan menghancurkan senjata mesin lawan. Pasukan Don pun memulai menjalankan misi dengan membawa pasukan, bersama 4 tank lainnya, dan mengarahkan pasukannya untuk menargetkan senjata mesin lawan. Hingga pasukan dan senjata mesin lawan pun berhasil dilumpuhkan. Pasukan pun menemukan satu tentara Jerman yang masih hidup. Tentara Jerman pun berkata bahwa dia punya keluarga, berharap bisa dilepaskan oleh Don. Tetapi Don tak menghiraukannya, dan menyuruh Norman untuk menghabisi tentara Jerman tersebut. Dikarenakan si Norman belum pernah menghilangkan nyawa, hingga Norman pun menolak, karena dia masih pemula dan masih berbelas kasihan. Tetapi Don memaksa dan meletakkan pistol di tangan Norman, dan menembakkannya kepada tentara Jerman tersebut. Secara tidak langsung, Norman telah menghilangkan nyawa untuk pertama kalinya. Tetapi ketika di belakang semua pasukan, Don merasa bersalah atas apa yang dilakukannya kepada Norman. Don dan pasukan pun mulai menuju kota. Dalam perjalanan, mereka melihat ada beberapa mayat yang tergantung. Dari tanda yang ada, mayat itu bisa diasumsikan bahwa mereka adalah masyarakat biasa yang tidak mau ikut perang. Sesampai di kota, Don dan pasukan pun menghabisi semua tentara Jerman yang ada di kota dengan mudahnya. Pemimpin kota itu pun langsung menyerah dengan mudahnya. Don menyuruh pemimpin itu agar memerintahkan semua tentara yang ada di dalam untuk keluar. Dan salah satu dari tentara itu pun adalah orang yang menggantung masyarakat yang dilihat pasukan Don dalam perjalanan ke kota tadi. Don memerintahkan salah satu pasukannya untuk menghabisi tentara tersebut. Tak lama setelah itu, Don melihat ada yang mengintip dari salah satu rumah. Don pun pergi memeriksa rumah tersebut. Setelah masuk rumah tersebut, Don melihat seorang wanita dan bertanya ada siapa lagi di rumah tersebut. Wanita itu menjawab bahwa tidak ada orang lain lagi.
Don pun tidak percaya dan mulai mencari-cari di ruangan tersebut. Tak lama setelah itu, Don menemukan ada seorang gadis yang sedang bersembunyi di dalam kamar. Gadis itu bersembunyi karena takut akan diapa-apakan oleh tentara-tentara yang datang ke kota tersebut. Emma. Gadis itu beranggapan salah karena Don bukanlah orang yang seperti itu. Don memberi beberapa telur dan meminta Emma untuk memasaknya. Setelah hidangan masak dan siap untuk dimakan, Grady pun datang. Grady berlaku barbar di sana hingga membuat emosi Don terpancing dan membuat Don marah. Tak lama setelah itu, Don mendapat kabar bahwa ia mendapatkan misi baru dan bergegas keluar. Don mendapat misi untuk menjaga persimpangan, di mana jumlah pasukan lawan tidak diketahui sama sekali. Setelah membahas misi, tiba-tiba ada serangan rudal dari atas. Rumah Emma pun hancur terkena serangan. Norman pun sedih karena Emma menjadi salah satu korban dari serangan tersebut. Tetapi Grady langsung membawa pergi Norman dari tempat Emma dan berkata inilah perang. Setelah serangan tersebut, misi pun berlanjut. Pasukan Don berangkat ke persimpangan bersama 4 tank lainnya. Dalam perjalanan, pasukan Don pun diserang tentara Jerman yang menggunakan tank yang lebih canggih. Tetapi, dari arahan Don, tank Fury pun berhasil menghancurkan tank Jerman tersebut. Dari 4 tank pasukan Don, hanya tersisa tank Fury. 3 tank lainnya beserta krunya telah gugur. Mereka pun melanjutkan misi dan pergi menuju persimpangan. Dalam perjalanan, tank Fury tidak sengaja terkena ranjau, yang mengakibatkan kerusakan pada rodanya. Grady dan Norman pun mencari alat yang bisa dipakai untuk memperbaiki roda tank tersebut. Di saat Grady dan Norman hanya berdua di dalam rumah tersebut, Grady yang barbar pun meminta maaf kepada si Norman atas sikapnya. Setelah itu, Grady dan Norman pun kembali dengan tangan kosong, karena mereka tidak mendapatkan alat yang bisa dipakai untuk memperbaiki roda tank Fury tersebut. Norman pun diberi tugas untuk memantau pergerakan lawan dari atas bukit. Tak lama setelah sampai di bukit, Norman pun melihat ada pasukan besar dari pihak Jerman yang datang. Norman pun langsung berlari menuju tank Fury untuk memberi peringatan pada Don. Para kru lain pun mengajak Don untuk pergi dari situ dan menyerang pasukan Jerman dari dalam hutan saja. Tetapi Don menolak dan memilih tetap di sana dan menjaga persimpangan. Don pun menyuruh para krunya untuk pergi dan berlindung di hutan. Tetapi, kru yang solid pun tak mau meninggalkan Don sendirian, dan memilih untuk tetap berjuang bersama Don, dan mempersiapkan senjata. Hingga pasukan Jerman pun berdatangan dan mengepung tank Fury. Hingga peperangan pun terjadi lagi. 5 orang dengan tank yang sedang rusak melawan pasukan Jerman. Pasukan Don berhasil menghabisi beberapa tentara Jerman, hingga bahu Don pun tertembak. Pasukan Jerman pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka berupaya untuk mengepung dan menghabisi kru tank Fury. Tentara Jerman pun mengendap-endap dan berhasil menembakkan bazooka tepat ke tengah bagian tank Fury. Grady pun terkena tepat di bagian perutnya, yang menyebabkan dia gugur dalam peperangan. Peperangan masih berlanjut, di mana Norman kehabisan amunisi, di mana hanya itulah amunisi yang mereka punya. Don dan pasukan pun merasa putus asa dan yakin inilah akhir dari peperangan mereka. Tentara Jerman pun mulai menyusun strategi untuk menghabisi kru tank Fury. Peperangan pun berlanjut, di mana Don dan krunya sudah terdesak. Walaupun begitu, Don masih bisa memberi perlawanan yang menyebabkan pasukan Jerman pun berjatuhan. Ketika Trini hendak melempar granat, ia pun terkena tembakan yang membuatnya jatuh. Tetapi granat yang ingin dilemparnya tadi pun ikut jatuh di dalam tank Fury.
Menyadari hal itu, Trini yang sekarat pun memeluk granat itu untuk mengurangi dampak ledakan di dalam tank Fury, yang menyebabkan ia gugur dalam peperangan. Peperangan pun masih berlanjut. Don meminta Boyd untuk melempar granat. Ketika hendak melemparnya, Boyd pun terkena tembakan tepat di kepalanya. Dan yang hanya tersisa adalah Don dan si Norman. Hingga akhirnya, Don pun terkena tembakan sniper dari tentara Jerman yang menyebabkan ia sekarat. Dalam keadaan sekarat, Don menyuruh agar Norman kabur melalui lubang di bagian bawah tank. Tentara Jerman pun memasukkan granat ke dalam tank Fury. Don pun menyuruh Norman untuk segera pergi. Setelah Norman berhasil keluar, suara ledakan granat pun terdengar yang menandakan bahwa Don telah gugur, dan hanya menyisakan Norman yang bersembunyi di bagian bawah tank. Namun, seseorang tentara Jerman memergoki si Norman yang bersembunyi di bawah tank, tetapi ia tidak mengatakan kepada sekutunya. Alasannya, dikutip dari sutradaranya yaitu David Ayer, tentara Jerman itu tidak mengatakan pada sekutunya karena ia masih tentara pemuda yang masih punya hati nurani dan belas kasihan. Persis seperti si Norman waktu pertama kali ikut kru Tank Fury. Norman tetap bersembunyi di bawah tank hingga pagi. Setelah merasa aman, Norman pun kembali masuk ke dalam Tank Fury untuk melihat jasad pemimpinnya, yaitu Don, untuk terakhir kalinya. Norman pun mendengar ada suara yang mendekat ke arah Tank Fury, hingga Norman bersiap-siap untuk menembak. Setelah pintu tanknya dibuka, ternyata yang datang adalah sekutunya, hingga Norman pun diselamatkan dan dianggap sebagai pahlawan. Norman pun dinaikkan ke mobil. Di dalam mobil, Norman memandang keluar dengan raut wajah yang bercampur aduk, antara sedih akan gugurnya semua senior-seniornya dan bahagia bahwa dia masih selamat. Film pun tamat. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari film ini.